Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semua yang menonton. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriqul Firdausi dengan NIM 191910301031. Tujuan saya membuat video ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyelesaikan tugas UAS ilmu pertanian saya. Dan di sini saya akan membahas tentang pengukuran beda tinggi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan seperti apa sih fungsi dari pengukuran beda tinggi atau pengukuran vertikal ini, dan apa manfaat yang bisa kita dapat dari memahami materi ini. Untuk pengukuran beda tinggi di sini berfungsi untuk fungsi dari pengukuran beda tinggi di sini itu bisa digunakan untuk merancang jalan raya, jalan baja, dan saluran-saluran yang mempunyai garis gradien paling sesuai dengan topografi yang ada. Kemudian merencanakan proyek rekonstruksi menurut evaluasi terencana, dan yang terakhir itu menghitung volume pekerjaan tanah. Kemudian masih banyak lagi fungsi-fungsi dari pengukuran beda tinggi. Kemudian apa sih manfaat dari pengukuran beda tinggi di sini? Dari situ kita bisa mengetahui bahwa seperti apa perbedaan ketinggian atau elevasi dari setiap tanah, karena setiap tanah yang ada di bumi ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda, sehingga memiliki kontur yang perlu untuk diketahui dalam pembangunan, baik itu jalan raya, konstruksi pembangunan, ataupun saluran irigasi. Itu biasanya yang paling sering untuk pengukuran beda tinggi di sini sangat dibutuhkan, karena aliran air dalam saluran irigasi ini tidak mungkin dari ketinggian yang lebih rendah menuju ke yang ketinggiannya lebih, pasti dari ketinggian yang lebih tinggi ke ketinggian yang lebih rendah. Untuk metode pengukuran beda tinggi di sini ada beberapa metode ya. Ada yang menggunakan metode sifat datar tertutup atau poligon tertutup. Kemudian ada metode pulang pergi, di mana metode ini digunakan misalkan kita mengukur dari beda tinggi di titik A menuju B, kemudian dari titik B menuju C. Setelah kita mengukur A sampai C, kemudian kita kembali lagi untuk mengukur dari C ke B, kemudian B ke A. Perbedaan dari pengukuran pulang pergi dengan sifat datar tertutup di sini manfaatnya ketika kita menggunakan metode pulang pergi, hasil yang kita dapat itu lebih optimal atau lebih akurat daripada menggunakan poligon tertutup ataupun yang lainnya. Karena apa? Pengukuran yang dilakukan pada metode pulang pergi di sini kita mengukur dengan cara dua kali pengukuran, di mana pengukuran setelah mulai titik awal menuju titik akhir, kemudian kita kembali lagi dari titik akhir menuju ke titik awal kembali. Untuk langkah kerja dalam pengukuran ini, kita meletakkan rambu ukur di titik A dan B, kemudian meletakkan alat antara titik A dan B. Usahakan jarak antara alat dengan titik A dan titik B itu sama. Kemudian baca rambu titik A, yaitu dimana kita membaca benang atas, benang tengah, dan benang bawah dari rambu tersebut. Kemudian menghitung koreksi dengan cara BT sama dengan benang atas ditambah benang bawah dijumlahkan kemudian dibagi dua. Begitu juga dengan pada rambu B, kita hitung koreksi dengan cara yang sama, yaitu benang atas ditambah benang bawah dijumlahkan kemudian dibagi dua. Begitu juga seterusnya, kita maupun ke titik B, ke titik C, kita melakukan hal yang sama. Kemudian setelah kita melakukan itu, melakukan koreksi maksimum, kita menghitung koreksi dengan maksimum kesalahan yaitu 2 mm. Kemudian kita menghitung jarak alat dengan titik B, rumus dB BA A min dB A kali 100. Adapun
Yang harus diperhatikan dalam pengukuran ini adalah yang pertama, usahakan jarak antara titik dengan alat itu sama. Kemudian yang kedua, seksi dibagi dalam jumlah yang genap. Kemudian yang ketiga, baca rambu belakang, baru kemudian rambu muka. Kemudian yang keempat yaitu diukur pulang pergi dalam waktu 1 hari. Kemudian yang kelima, jumlah jarak muka harus sama dengan jumlah jarak belakang. Kemudian yang terakhir, jarak alat ke rambu maksimum yaitu 75 meter. Tidak boleh melebihi dari itu, karena kemampuan dari suatu alat itu pasti terbatas. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. And 3, 2, 1. Oke, di sini saya akan melakukan atau membuat ilustrasi dengan pembahasan pengukuran beda tinggi dengan gambar yang sudah ada P1 sampai P7. Setelah kita mengetahui tinggi titik, nanti kita akan mencari ketinggian dari detail-detail yang ada. Di mana kita namai tabel ini dengan nama beda tinggi. Sebelumnya saya sudah membuat tabel pengukuran. Ini ada kolom titik, kemudian tinggi pesawat, tinggi patok, arah, bacaan benang, jarak beda tinggi, koreksi, dan tinggi titik. Oke, kita ingat bahwa rumus yang kita gunakan menggunakan sifat datar ya, sifat datar terestris. Kita input dulu. Lalu tinggi pesawat, kemudian tinggi patok, dan arah. Selanjutnya, bacaan benang tengah kita menggunakan ini, bisa menggunakan data yang sudah ada. Kita copy menggunakan Ctrl+C ya. Kita klik paste. Kemudian saya akan menggunakan bacaan depan atau muka, berarti untuk menghangat atau memberikan efek, saya akan menghapus yang belakang untuk meningkatkan keefektifan. Untuk jarak saya menggunakan jarak langsung. Ctrl+C juga, menggunakan hanya yang digunakan angka. Ini saya hapus.
Untuk beda tinggi khusus ini kita gunakan rumus yang telah ada. Misalkan di sini itu ada, nah di sini perhitungan beda tinggi ya. Misalkan beda tinggi P1 dengan P2 ya. Beda tinggi P1 dengan P2. Tinggi pesawat P1, jadi di rumus Excel ini C7 ya. C7 dikurangi ya, sama halnya dengan rumus di sini juga. Benang tengah P2 dari bacaan P1 ya. Benang tengah P2 di sini G8 ya, G8 ditambah tinggi patok ya. Maaf, ini harusnya plus, ya. Selanjutnya kita enter. Jadi di benang tengah untuk beda tinggi di P1 dan P2 itu 0. Selanjutnya berlaku untuk titik selanjutnya. Jadi misalkan ini P2, ini P3, itu pun dengan cara yang sama sampai kembali ke P7 ke P1. Oke. Setelah kita melihat beda tinggi per titik, kita jumlahkan. Ini adalah selisih yang harus kita bagikan di setiap titik. Oke. Untuk kita cek lagi menggunakan rumus yang telah ada. Ini kita zoom untuk suatu perbandingan. Oke. Jadi di sini untuk koreksi tiap titik ya. Koreksi tiap titik ini digunakan untuk memberikan suatu data yang lebih baik atau lebih akurat lagi, seperti itu. Jadi kesalahan di sini minus 44 mili dibagi rata agar titik awal dan titik akhir itu sama. Misalkan tanpa suatu koreksi ini akan berubah ya, dari titik awal dan titik akhir itu tidak sama, seperti itu ya. Jadi untuk mencari koreksi per titik kita harus membutuhkan data jumlah jarak ya, jumlah beda tinggi, seperti itu. Kita tandai rumusnya seperti ini. Koreksi I8 per jumlah jarak ya. Jadi beda tinggi A dan B, P1 dan P2 itu jarak antara P1 dan 2 dibagi jumlah jarak dikalikan jumlah koreksi. Karena ini kurang, berarti ini harus ditambah atau koreksinya harus bernilai positif. Oke. Ini juga sama. Jarak P
2 ke P3 ya, per jumlah jarak dikalikan jumlah beda tinggi, jumlah koreksi yang harus kita beda tinggi dan jumlah koreksi harus berkebalikan. Selanjutnya kita ke tinggi titik. Tinggi titik yang sudah kita koreksi kita jumlahkan. Misalkan kita tentukan pada P1 itu tingginya 100.000 mm, itu diambil dari datum, misalkan datum terdekat kita anggap itu, sehingga rumus untuk mencari P2 itu L7 itu dari titik P1 ditambah dengan beda tinggi ke P2 ditambah dengan koreksi. Begitu juga dengan P3, P2 ditambah dengan beda tinggi tambah dengan koreksi untuk nilai plus atau minus menyesuaikan, intinya menggunakan penjumlahan. Untuk akhir juga sama ya. Mungkin cukup sekian pada sesi ini kita melakukan perhitungan beda tinggi profil memanjang, semoga bermanfaat. Kemudian kita masuk ke pembahasan case study. Oke, sekarang kita masuk ke case study ya. Di sini saya mengambil case study dari jurnal agroteknologi, di mana pemetaan dan evaluasi teknis jaringan distribusi air bersih di Desa Kemuning Lor. Dari sini kita mengetahui sebelumnya di sini perlu alat dan bahan, di mana sudah dijelaskan di sini dengan detail. Kemudian tahap pelaksanaan. Sebelum melakukan pemetaan dan evaluasi teknis jaringan distribusi air bersih, di sini diperlukan beberapa data, yaitu data standar parameter hidrologi, di mana di situ berisi debit, perencanaan, faktor jam, tekanan air, kehilangan energi, dan lain-lain. Kemudian sesuai dengan apa yang sudah dibahas tadi, diperlukan juga elevasi atau beda tinggi dari lokasi sumber air, karena ketika sumber air itu elevasinya di setiap titik itu berbeda, maka penyebarannya pun juga akan berbeda. Semakin rendah posisi titik akhirnya itu, maka penyebaran air bersih itu semakin besar. Dimana di sini ada beberapa syarat elevasi lokasi sumber ya, dimana ketika beda tinggi antara sumber air dan daerah pelayanan itu lebih besar dari 30 meter dan jaraknya itu kurang dari 2 km, maka di sini bisa dikatakan baik secara sistem gravitasi ya. Kemudian ketika beda tingginya itu lebih dari 10 sampai 30 meter dan jarak yang ada itu kurang dari 1 km, maka di sini penilaiannya berpotensi, tapi detail desain rinci diperlukan untuk sistem gravitasi. Pipa berdiameter besar mungkin diperlukan di sini. Kemudian untuk beda tinggi 3 sampai kurang dari sama dengan 10 meter dengan jarak kurang dari 0,2 km itu penilaiannya kemungkinan diperlukan pompa, kecuali untuk sistem yang sangat kecil. Kemudian untuk beda tinggi yang lebih kecil dari 3 meter itu diperlukan pompa. Dari sini sudah diketahui bahwa peta jaringan distribusi air bersih sudah dibuat, di mana kita mengetahui debit air bersih, kemudian kita mengetahui data kebutuhan air sambungan domestik, kemudian kebutuhan air sambungan non domestik. Oke, dari
analisis tinggi lokasi sumber mata air. Di sini jika beda tinggi antara sumber air dan daerah layanan lebih dari 30 meter dengan jarak kurang dari 2 km, maka sistem distribusinya baik dan menggunakan sistem gravitasi. Kemudian kriteria kedua dan seterusnya itu sama seperti yang sudah ada di tabel tadi. Kita mencari data-data baik itu debit kebutuhan air bersih tandon 1 di sini sudah kita ketahui, kemudian debit kebutuhan air bersih di tandon 2 juga sudah kita ketahui, dan seterusnya. Kemudian kita mendapatkan juga tabel nilai elevasi dan jarak pipa, di mana tandon 1 itu memiliki elevasi 516 dengan beda elevasi dari sumber yaitu 34 meter dan jarak pipa 1230 meter, dan seterusnya sampai tandon 4. Nah, dari sini kita sudah mengetahui kita mencari beberapa fungsi di sini, tapi yang saya tekankan di sini adalah fungsi dari pengukuran beda tinggi. Mengapa saya mengambil case study ini? Supaya kita mengetahui seperti apa sih fungsi dari pengukuran ini, pengukuran vertikal atau beda tinggi khususnya. Apa sih gunanya untuk kehidupan kita di sehari-hari. Dari case study yang sudah saya tampilkan tadi bisa kita ketahui pengukuran beda tinggi pada kontur tanah itu bermanfaat untuk mengetahui bagaimana penyebaran distribusi air bersih di desa Kemuning Lor Arjasa ini, seperti apa sih distribusinya. Itu kita memerlukan pengukuran beda tinggi. Itu saja kesimpulan dari case study yang saya ambil. Kemudian kita juga bisa menggunakannya dalam berbagai infrastruktur atau pembangunan ya, baik itu untuk pembangunan jalan raya, saluran irigasi, dan pembangunan konstruksi bangunan. Di situ juga membutuhkan pengukuran beda tinggi. Mungkin cukup sekian pembahasan case study saya. Terima kasih. Oke, setelah kita melihat pembahasan dari video pengukuran beda tinggi ini, kesimpulan yang kita dapat yaitu kita mengetahui bagaimana cara pengukuran beda tinggi sendiri itu bagaimana, kemudian apa saja manfaat yang kita dapatkan, yaitu baik dari seperti ini nih pengukuran beda tinggi fungsinya, baik itu untuk pengukuran jalan raya maupun saluran irigasi ataupun dalam konstruksi bangunan, seperti ini fungsinya. Dan betapa pentingnya pengukuran beda tinggi di sini. Sama halnya seperti yang sudah saya jelaskan dalam case tadi yang sudah saya ambil. Di situ kita bisa mengetahui bahwa pengukuran beda tinggi di sini berguna untuk mengetahui bagaimana penyebaran distribusi dari air bersih yang ada di desa tersebut. Kemudian kita mengetahui betapa pentingnya sih pengukuran beda tinggi untuk saluran irigasi baik itu dalam, dan kita mengetahui betapa pentingnya pengukuran beda tinggi ini. Seperti yang sudah di dalam case tadi, kita tidak akan mengetahui bagaimana distribusi dari air bersih itu apakah sudah merata ataukah belum tanpa adanya pengukuran beda tinggi sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. And 3, 2, 1, close the door.